Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Apa kabar anak-anakku, khususnya siswa-siswi kelas 10 bahasa. Semoga kalian dan keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan Bapak Ibu guru yang berada di sekolah. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah anak-anakku, kita jumpa lagi dengan tutorial daring, yaitu mata pelajaran PKWU. Kali ini kita sudah masuk ke materi yang ketiga. Itu kita masih tetap pada aspek kerajinan. Pada minggu kemarin kita sudah melakukan pembelajaran daring, yaitu mengenai gabungan antara produk non-benda dan objek budaya. Produk budaya tradisional yang merupakan hasil gabungan antara budaya non-benda dan objek budaya. Pada minggu kemarin sudah Ibu beri contoh, yaitu budaya tradisional yang berasal dari Bangka Belitung, yaitu contohnya tari sambut. Tari sambut merupakan gabungan antara budaya non-benda dan objek budaya. Dan pada minggu kemarin kita juga sudah membahas tentang sumber daya atau yang dikenal dengan istilah 6M yang dibutuhkan dalam kegiatan wirausaha. Baiklah, pada minggu atau pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem produksi kerajinan. Adapun kompetisi dasar dari materi yang ketiga adalah kita akan menganalisis sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya lokal, non-benda, dan material daerah sekitar berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Kemudian materi seperti yang Ibu jelaskan tadi, pada materi ketiga ini kita akan membahas tentang sistem produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Adapun tujuan pembelajaran, pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jenis dan karakteristik bahan dan alat kerajinan terkait budaya lokal non-benda. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi macam-macam kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Kemudian yang ketiga, siswa diharapkan setelah melakukan pembelajaran ini dapat menganalisis teknik produksi kerajinan berdasarkan inspirasi budaya lokal non-benda. Baiklah, kita masuk kepada materi sistem produksi. Anak-anakku, dasar pengembangan dari produk kerajinan itu adalah gabungan antara potensi budaya non-benda ditambah dengan adanya potensi material dan teknik produksi, sehingga dapat menghasilkan sebuah produk kerajinan. Kemudian berikutnya ada tahapan penerjemahan non-benda sehingga dapat menjadi sebuah benda kerajinan. Anak-anakku, abstrak adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Itu adalah contoh dari budaya non-benda.
Budaya non-benda nanti akan kita olah sehingga menghasilkan sebuah produk atau sebuah benda yang dinamakan dengan istilah kerajinan. Contoh kita ambil dari kepulauan kita sendiri, yaitu budaya non-benda yang berasal dari Kepulauan Bangka Belitung. Itu ada budaya yang dinamakan atau yang dikenal dengan istilah nganggung. Nganggung itu merupakan simbolis yang mempunyai makna, yaitu wujud sikap gotong royong dan kebersamaan masyarakat Bangka Belitung dalam mengatasi masalah secara bersama-sama. Nah, kata kunci dari nganggung itu sendiri adalah upacara adat, kemudian ada dulang, kemudian ada tudung saji. Nah, berdasarkan kata kunci, kita dapat menghasilkan sebuah produk kerajinan, yaitu kita ambil salah satu kerajinan yang akan kita hasilkan nanti adalah tudung saji. Nah, tudung saji yang akan kita buat nanti bahan dasarnya berasal dari limbah cangkir plastik. Baiklah anak-anakku, untuk menghasilkan kerajinan kita harus melalui proses perancangan kerajinan. Proses-proses tersebut harus melalui beberapa tahap. Pertama, kita harus punya inspirasi atau ide. Kemudian setelah punya ide, kita harus membuat sketsa ide. Setelah pembuatan sketsa ide, kita harus membuat studi model. Kemudian yang terakhir, kita harus membuat perencanaan produksi. Nah, berikut tentang penjelasan apa yang dimaksud dengan ide atau inspirasi ide itu sendiri. Sumber inspirasi atau ide produk itu dapat mempermudah pencarian ide atau gagasan produk kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Sebaiknya kita memulai dengan memikirkan hal-hal sebagai berikut sehingga kita dapat menghasilkan ide. Pertama, kita harus memikirkan tentang budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi. Kemudian yang kedua, produk kerajinan apa yang akan kita buat. Kemudian kita harus memikirkan juga tentang mengapa produk kerajinan tersebut yang harus dibuat. Kemudian siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut. Kemudian kita harus tahu bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Kemudian alat-alat apa saja yang dibutuhkan dalam produksi produk yang akan kita buat tersebut. Nah, kemudian berikutnya tentang pembuatan sketsa untuk ide yang telah kita temukan agar dapat mempermudah proses pembuatan kerajinan. Sebaiknya sketsa harus kita buat terlebih dahulu dengan menggunakan beberapa alat bantu, di antara lain adalah pensil, kemudian spidol, kemudian ballpoint, kemudian ada kertas sebagai media untuk membuat sketsa. Nah, berikutnya ada produksi
kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Nah, anak-anakku, untuk memproduksi kerajinan kita harus menyiapkan 3 hal. Pertama, kita harus menyiapkan bahan baku dan material. Kemudian kita harus memikirkan teknik produksi yang akan kita gunakan. Kemudian yang terakhir, kita harus memikirkan sumber daya manusia yang akan mengerjakan. Berikut adalah bahan baku atau material. Bahan baku atau material, pembentukan bahan baku tergantung pada jenis material, bentuk dasar material, dan bentuk produk yang akan dibuat. Kemudian ada teknik produksi. Teknik produksi atau dikenal dengan istilah perakitan atau pembentukan. Macam-macam teknik produksi. Pertama ada teknik potong, yaitu teknik dengan cara memotong atau memisahkan bahan menjadi 2 bagian atau lebih dalam bentuk benda kerajinan. Kemudian yang kedua ada teknik sambung, yaitu teknik dengan cara menyatukan atau menggabungkan bahan dari 2 bagian atau lebih menjadi satu dalam bentuk benda kerajinan. Berikut adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah untuk kelancaran produksi itu harus ditentukan oleh cara kerja dan sumber manusia dan harus selalu memperhatikan K3 atau yang dikenal dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Kemudian yang terakhir yang dikenal dengan finishing. Dalam kegiatan finishing itu proses penghalusan atau pelapisan permukaan, dan adapun alat yang digunakan untuk penghalusan atau pelapisan permukaan produk kerajinan antara lain kita bisa menggunakan amplas, kemudian kita bisa menggunakan gerinda, kemudian kita juga bisa menggunakan pewarna agar nanti produk kerajinan yang kita hasilkan menjadi menarik perhatian orang untuk membeli atau memilikinya. Nah, berikut setelah kita atau Anda memahami tentang tutorial yang Ibu sampaikan tadi, silakan cari informasi melalui buku atau internet. Kemudian buatlah sketsa gambar untuk produk kerajinan tudung saji dari limbah cangkir plastik. Nah, silakan nanti Anda sebelum membuat kerajinan tudung saji, Anda harus membuat sketsa atau gambar terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, silakan Anda pikirkan, kemudian Anda jelaskan dan tentukan alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan produk kerajinan tudung saji dari limbah cangkir plastik. Kemudian yang ketiga, silakan nanti Anda pikirkan dan jelaskan tentang teknik-teknik yang akan digunakan dalam pembuatan produk kerajinan tudung saji dari bahan limbah cangkir plastik. Nah, anak-anakku, berikut adalah contoh hasil dari kerajinan tudung saji dari limbah cangkir plastik yang akan kita jadikan prakarya pada minggu atau pada pertemuan berikutnya. Demikian materi ketiga
yang telah Ibu sampaikan ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Demikian, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.